Jalan yang benar itu hanya dapat kamu temui di dalam Injilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin speech ya. Elia. Selamat pagi, salam toleransi. Ya, di dalam videonya Elia mengatakan tidak ada kebenaran kecuali ikut Injil Kristus. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus. Para nabi katanya jalan keselamatan, tapi mereka mati. Dia tidak sadar bahwa dia juga mengungkapkan bahwa Yesus Kristus juga mati. Karena dia mau mati. Karena untuk menebus keselamatan dosa katanya. Lebih kurang begitu ya. Intinya apa? Kalau kita katakan jalan kebenaran itu tidak akan didapatkan kecuali mengikuti Injil Kristus. Ya, itu untuk umat Bani Israel ketika Yesus diutus. Nah, gitu ya. Di dalam surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Katakanlah hai Isa, aku ini hamba Allah, aku diberi kitab yakni Injil. Aku dijadikan oleh Allah seorang nabi. Nah, jelas sekali sini. Injil yang dibawa Isa putra Maryam, yakni Injil yang kandungannya untuk menyampaikan kepada umat Bani Israel agar menyembah Allah, agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Yesus Kristus sebagai utusan, bukan seperti yang diimani Elia dijadikan Tuhan. Ini na'udzubillah ya. Ini perlu kita sampaikan bahwa apa yang dinyatakan Elia itu diragukan kebenarannya mutlak. Ya, di mana dikatakan begitu? Di dalam Bible sendiri itu dikatakan Yesus Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia adalah utusan. Dan Allah mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Bukan anak manusia. Dan Allah tidak berubah menjadi manusia. Nah, itu dijelaskan di dalam Bible. Yesus mengatakan dia tidak mempunyai kuasa untuk merubah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya pro dan kontra apa yang disampaikan oleh Elia. Ya. Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus intinya untuk memperkenalkan Allah Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Untuk Bani Israel di dalam Al-Maidah ayat 46 dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqul lima baina yadahi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wan nur wa musaddiqul lima baina yadahi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Bahwa Isa putra Maryam dalam hal ini yang kita umat Nasrani populer dengan menyebut Yesus Kristus, bukan berarti kalau Ilya mengatakan Isa itu beda ya. Isa yang umat Muslim yang ada di dalam Quran beda dengan Yesus Kristus ya. Coba lihat ya silsilah Al-Masih itu di dalam Matius ya. Ada yang
semuanya sudah diganti, ya. Yang dulu tidak ada nama Yesus itu, ya. Isa Al-Masih. Di dalam Kepres nomor 8 tahun 2024 kalau nggak salah, itu hari lahir, hari mati dan bangkit Yesus Kristus itu diganti. Yang awalnya Isa Al-Masih, ya, atas usulan permohonan dari pihak Kristen, Protestan dan Katolik, maka ditandatanganilah oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa semua itu diganti. Al-Masih, Isa Al-Masih itu diganti semua dengan Yesus Kristus. Hari libur nasional, ya. Peringatan hari libur, ya, berhubungan dengan hari lahir, wafat dan bangkitnya Isa Al-Masih, semua diganti dengan Yesus Kristus. Jadi Ilya kalau ditanya, saya lihat itu, ya, sering sekali mengungkapkan Isa itu berbeda dengan Yesus, ya. Apapun itu, terlepas beda orangnya, beda maknya, beda di mana dia lahir, intinya dia manusia, ciptaan. Siapa yang menciptakan dia? Coba jawab, ya. Siapa yang menciptakan Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu, ya? Kemudian diimani, disembah, gitu kan? Maka ini kita bukan ikut campur dengan apa yang Ilya ungkapkan itu. Kita merasa berdebar-debar hati, kok begitu? Ya, teganya Yesus, ya, seorang utusan, benar-benar utusan. Di dalam Bible banyak sekali ayat dibalik 100% dituhankan. Nauzubillah. Apa kata Allah? Injil yang diturunkan kepada Isa putra Maryam itu sebagai petunjuk cahaya kebenaran dari Allah. Barang siapa menyimpang dari kehendak Allah yang ada di dalam Injil, maka mereka fasik. Waliyakum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa, hendaklah pengikut Injil mengikuti atau memutuskan segala perkara kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang ada di dalamnya. Yakni apa kehendak Allah? Menuhankan Allah. Dialah Allah untuk diibadahi. Dialah Isa putra Maryam sebagai nabi dan utusan Allah untuk Bani Israel. Barang siapa mengingkari, melakukan segala perkara bertentangan dengan kehendak Allah, maka mereka orang-orang fasik, kata Allah. Apakah Ilya mengikuti ajaran Kristus? Tentu tidak. Coba buktikan, ya, sejalan tidak dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus dalam Bible sendiri. Maka kata Allah, wa ammal lazina pasaku pamak wahunan, dan mereka orang-orang fasik sesungguhnya akan menjadi penghuni neraka. Mohon maaf, sebagai peringatan dari Allah wajib kita sampaikan. Terlepas keingkaran, keegohan saudaraku Ilya dan yang mengikuti itu, monggo silakan, ya. Tapi ingat apa kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubul jahannam antum laha waridun. Anda dan apa yang Anda sembah selain Allah akan menjadi penghuni neraka. Kalian semua akan masuk ke dalam. Nauzubillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam toleransi.